Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Angin puting beliung disertai hujan es melanda wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat pada Jumat sore. Angin puting beliung menerjang dan merusak rumah-rumah warga di Jalan Raya Komsen Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Bahkan angin yang cukup kencang juga membuat atap sebuah SPBU roboh dan puluhan pohon tumbang hingga menutup jalan. Tak hanya angin puting beliung, di sejumlah wilayah di Pondok Gede mengalami hujan es. Sedikitnya 3 kecamatan di Kota Bekasi, yaitu Kecamatan Jati Asih, Pondok Gede, dan Pondok Melati terdampak akibat angin puting beliung. Angin puting beliung mengamuk di Banjarnegara, Jawa Tengah. Ya, puluhan rumah rusak parah setelah bagian atapnya terbang disapu angin. 2 warga dievakuasi ke puskesmas karena mengalami syok berat. Inilah detik-detik video angin puting beliung menerjang permukiman warga di Dusun Kalideres, Wanayasa, Banjarnegara, Jawa Tengah. Datang secara tiba-tiba saat cuaca cerah, angin kencang langsung menghantam atap rumah warga. Sedikitnya 20 bangunan rusak berat, terutama pada bagian atap seng yang terlepas dan beterbangan. Bahkan 1 unit rumah kayu dilaporkan nyaris roboh. Warga yang panik berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Beruntung tak ada korban jiwa, namun 2 warga dilarikan ke puskesmas karena trauma berat. Yang tentunya ini berdampak mengakibatkan kerusakan pada rumah. Yang kami data kurang lebih ada 20 rumah dengan kerusakan atap atau seng yang kabur gitu. Hari ini kami sudah penanganan, BPBD meluncurkan bantuan logistik berupa seng, kayu, dan sebagainya untuk kecukupan warga. Saat ini, petugas BPBD telah salurkan bantuan material untuk rumah warga yang berdampak, serta petugas gabungan bersama warga mulai membersihkan puing-puing bangunan. Sementara total kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Kita beralih ke Jawa Timur, di mana pelaku pencurian motor memakai sarung di kota Surabaya babak belur diamuk massa. Warga kesal karena sudah berulang kali terjadi pencurian sepeda motor. Gang Simorjo Sari B, Surabaya dikejutkan dengan seorang pelaku pencurian motor di amuk massa hingga babak belur. Warga kesal menjadi korban pencurian sepeda motor. Wilayahnya sering menjadi lokasi pencurian. Pelaku awalnya merusak motor metik di sebuah rumah kos dengan menggunakan kunci letter T. Warga yang melihat gerak-gerik mencurigakan pelaku langsung diteriaki maling dan pelaku kabur. Sialnya, pelaku kabur di gang buntu. Soalnya nggak tahu kena, malingnya nggak tahu kena, cuma sekarang ini baru kena. Kena BT 4, BT 3 sudah kehilangan. Pelaku yang babak belur diserahkan warga ke Polsek Sukomanunggal, Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Polisi menangkap mantan finalis Putri Indonesia asal Riau, Jenny Rahmadi Alfitri, yang terlibat kasus klinik kecantikan ilegal. Ya, Jenny ditangkap tim penyidik di kediaman keluarganya di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ya, pemirsa, setelah ditangkap di kediaman keluarganya, Jenny dibawa ke Polres Bukit Tinggi untuk menjalani pemeriksaan. Penangkapan dilakukan setelah penyidik temukan dugaan malpraktik yang dilakukan oleh Jenny terhadap klien klinik kecantikan miliknya. Sebelum jadi tersangka dan ditangkap, Jenny 2 kali mangkir dari panggilan pemeriksaan penyidik. Kasus klinik kecantikan ilegal milik mantan finalis Putri Indonesia ini terungkap setelah salah satu korban melapor mengalami luka infeksi di wajah dan kepala.
Ya, sebelumnya mantan finalis Putri Indonesia Jenny Rahmadia Fitri ditetapkan tersangka kasus klinik kecantikan ilegal. Jenny mengaku-ngaku sebagai dokter kecantikan dan melakukan tindakan facelift pada belasan orang. Salah satu korban bahkan cacat permanen. Dari panggung gemerlap Putri Indonesia, Jenny Rahmadia Fitri kini mendekam di penjara. Mantan finalis Putri Indonesia Riau 2024 ini ditetapkan sebagai tersangka kasus klinik kecantikan ilegal. Jenny diduga menjalankan praktik sebagai dokter kecantikan tanpa memiliki latar belakang tenaga medis maupun tenaga kesehatan. Sejak tahun 2024 di sebuah ruko yang disewanya di Jalan Tengku B, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Jenny diduga mengaku sebagai dokter kecantikan dan melakukan tindakan operasi kepada pasien dengan iming-iming memberi harapan besar kecantikan. Ada sekitar 15 orang yang menjadi korban yang mengalami luka infeksi di bagian wajah dan kepala. Salah satu korban bahkan cacat permanen. Estetik klinik. Nah, di situ dia melakukan tindakan medis sampai kerusakan fisik yang sangat fatal terhadap klien kami. Seperti alisnya hancur, mukanya terbelah, sampai kuping, sampai juga mulutnya hancur dan juga bibirnya. Tim Subdit 4 di Treskrimum Polda Riau melakukan penggeledahan dan mengamankan sejumlah peralatan medis kecantikan untuk dijadikan barang bukti. Dilakukan oleh pelaku ini adalah memberikan tindakan medis ya, tindakan kecantikan di klinik yang bersangkutan dengan variasi harga dari 1,5 juta sampai 16 juta rupiah. Yang mana di klinik tersebut dipajang sertifikasi-sertifikasi yang dimiliki oleh tersangka seolah-olah telah memiliki keahlian di bidang kecantikan ini. Usai menggeledah, polisi langsung menyegel dan menggembok klinik milik mantan finalis Putri Indonesia asal Riau tersebut. Dari Pekanbaru, Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan. Berniat menolong warga terperosok ke dalam jurang sedalam 10 meter. Seorang remaja justru ikut terperosok ke dalam jurang. Ya, evakuasi korban yang mengalami luka patah tangan dan luka di kepala pun berlangsung dramatis. Petugas gabungan PMI, BPBD, Damkar, TNI dan Polri terjun ke lokasi korban yang terjatuh ke jurang sedalam 10 meter di Sungai Tretes, Kembang Arum, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Insiden bermula saat Johan Subagio terjatuh ke dasar sungai sedalam 10 meter saat akan membuang sampah. Sejumlah remaja yang mengetahui kejadian tersebut langsung berupaya memberikan pertolongan. Naas, korban bernama Galis Satria Pamungkas justru ikut terperosok jatuh ke dalam jurang. Akibat kejadian ini, Gali mengalami patah tangan kiri dan jari, sementara Johan juga mengalami cedera kepala akibat benturan keras saat terjatuh. Penyelamatan kedua korban pun berlangsung dramatis. Dibantu warga, petugas gabungan melakukan mengangkat korban menggunakan tandu yang ditarik ke atas. Mulanya ada ibu-ibu wilayah sini yang mendengar ada teriakan minta tolong. Akhirnya ibu-ibu minta tolong sama remaja sini, kebetulan lagi pada ngumpul. Terus ada satu orang yang masuk lewat bawah berenang untuk menolong. Yang ikut korban kedua itu sebenarnya niatnya juga ingin menolong, Mas. Tapi dia malah keliru jalur, dia lompat dari atas dan akhirnya sudah ikut jadi korban. Itu masuk sungai, Mas? Masuk sungai, Mas. Itu posisi ya kalau dari atas ke bawah cukup dalam, sekitar 7 meteran lebih. Selama hampir 3 jam, upaya evakuasi kedua korban akhirnya membuahkan hasil. Keduanya pun langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Dari Kota Salatiga, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan.